dalam mendukung agenda Nawacita, yaitu dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian telah mencanangkan Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 dengan menetapkan program lumbung pangan berorientasi ekspor di seluruh wilayah Indonesia. Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi JK, pembangunan pertanian membuahkan banyak hasil positif. Di antaranya, sejak tahun 2016, Indonesia sudah swasembada beras, ditandai dengan tidak lagi mengimpor bahan pangan seperti beras, bawang merah, dan cabai. Bahkan saat ini Indonesia bisa mengekspor bahan pangan ke negara lain, seperti ekspor beras ke Papua Nugini, serta bantuan beras ke Sri Lanka dan Myanmar. Lalu bagaimana pencapaian itu semua dapat dilakukan? Mari kita simak dalam spesial dialog dengan tema Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Special Dialog Sinergi Membangun Bangsa bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hadirin sekalian dan juga pemirsa di rumah, selama 3 tahun pemerintahan Jokowi JK, sektor pertanian mencatat banyak sekali hasil positif. Sejak tahun 2016, Indonesia sudah bisa swasembada beras. Tidak lagi impor beras medium, bahkan sudah bisa ekspor ke negara seperti Papua Nugini serta bantuan beras ke Sri Lanka dan juga Myanmar. Ini pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Lalu seperti apa sebenarnya pencapaian Kementerian Pertanian untuk meningkatkan sektor pertanian dan juga kesejahteraan para petani Indonesia? Langsung saja kita mulai dialog Sinergi Membangun Bangsa dengan tema besar Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Langsung kita sambut Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak, mohon untuk duduk di sini Pak. Kemudian yang berikutnya telah hadir bersama kami juga dan saya akan undang juga untuk naik ke atas panggung Bupati Subang, Jawa Barat, Ibu Imas Aryum Ningsih. Kami persilahkan. Kemudian juga Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat, Bapak Hendi Jatnika. Selamat pagi, Pak Hendi. Kemudian yang berikutnya adalah Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan KTNA, Bapak Winarno Thohir, untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Dan Bapak Ibu sekalian di sini juga ada Kabadan Litbang Muhammad Syakir, Bapak Muhammad Syakir yang juga nanti akan berdiskusi bersama kita. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Apa kabarnya Pak Amran? Sepoi-sepoi ya Pak, enak ya Pak ya, iya, di pinggir enak. Sawah seperti ini ya Iya, Pak ya? Karena sudah swasembada. Karena sudah swasembada, betul sekali. Begitu banyak prestasinya loh Pak. Iya. 3 tahun pemerintahan Jokowi JK, sektor pertanian ini kontribusinya luar biasa. Kalau dulu sulit tersenyum, hari ini sudah bisa tersenyum. Sudah bisa tersenyum. Kita lihat ya Bapak Ibu di sini semuanya tersenyum ya Pak ya. Oh, iya. Baik Pak, saya ingin tanya ada sedikit pertanyaan pribadi dulu, boleh nggak Pak? Sebelum kita mulai yang agak berat-beratnya gitu ya Pak ya. Saya ingin tanya seperti ini Pak, Bapak ini kan terkenalnya sebagai anak desa jadi menteri Pak. Gitu, katanya sih seperti itu ya. Nah saya pengen tanya, Bapak kepikiran gak sih jadi Menteri Pertanian? Gak pernah kepikiran. Jadi kepala desa saja enggak? Kepala desa aja enggak? Iya. Jadi ini Apalagi sebenarnya tanggung jawab yang luar biasa sekali ya. Tapi senang kan Pak ya? Senang ya Pak memimpin kementerian ini? Ada suka dukanya? Suka dukanya ada. Suka bercocok tanam kali mungkin Pak, tanda tanya dulu waktu masih kecil? Memang hidup kami lebih banyak di pedesaan dan bertani. 20 tahun bertani. 20 tahun bertani. Dan juga ditargetkan bertani sampai sekarang. Begitu ya Pak ya, menemani petani. boleh. Makanya juga sekarang kalau kita mau tanya soal prestasi dari sektor pertanian atau Kementerian Pertanian ini, boleh dong Pak dikasih gambarannya seperti apa sih sebenarnya potretnya sekarang ini? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sahabat-sahabat saya petani seluruh Indonesia
Hari ini kita sudah swasembada beras, jagung, bawang, cabai ada 4 yang selesai. Ini sesuai dengan instruksi arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Capaian ini karena petani-petani kita tangguh, teman-teman dari kementerian, dari kepolisian, dari TNI, semua turut membantu. Ini keberhasilan kita semua, bukan keberhasilan hanya Kementerian Pertanian. Ini sejarah, dulu puluhan tahun kita impor jagung, puluhan tahun. Langganan impor katanya Langganan seperti impor, kita impor dari Argentina dengan Amerika. Kurang lebih 3,6 juta ton, nilainya 12 triliun. Sekarang ini 0, bahkan kita sudah ekspor ke Filipina. Kemudian bawang merah. Setiap tahun kita impor dari Thailand, dari negara-negara lain, dari India. Sekarang ini, pertama 2014 kita impor 72.000 ton. Kemudian turun 17.000 ton. Kemudian turun 2016 0. Tahun 2017 kita ekspor ke 6 negara. Luar biasa, Jadi Pak. kita merubah, dulunya kita pengimpor, kita sekarang menjadi pengekspor. Serangan balik dari Indonesia. Serangan balik dari Indonesia. Keren, Pak. Harus seperti itu ya, Pak ya? Ini kita selesaikan secara bertahap. Ini persoalan puluhan tahun. Dalam sejarah kepemimpinan Pak Jokowi, JK, sekarang ini kita raih swasembada dalam waktu singkat 4. Kita tahu ada persoalan di 2015 dengan 2016. Ada El Nino terbesar sepanjang sejarah. Kemudian 2016 La Nina juga terbesar sepanjang sejarah. Jadi efektif kita bekerja dengan cuaca normal baru 1 tahun. Tapi bisa selesai 4. Bisa dibayangkan kalau ini bergerak 2 tahun lagi ke depan. Atau Pak Jokowi 10 tahun lagi periode berikutnya ini rampung ini negeri. Itu kode itu kayak Pak ya. Kode itu Pak Amran. Baik Pak Amran, tapi saya ingin tanya caranya itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara mengenai kebijakan itu kan pasti harus diatur dari kebijakannya juga ya Pak ya. Apa sih Pak yang berubah terutama di eranya Pak Amran nih? Ada nggak kebijakan yang memang sama sekali baru yang belum ada di era-era sebelumnya? Ini yang selalu disampaikan Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana kami, Menteri Pertanian, diamanahkan jadi menteri, hadir di tengah petani menyelesaikan persoalan petani. Kami berangkat dari kebijakan. Pertama dari kebijakan anggaran. Dulu 2014, 35% anggaran dari total anggaran itu untuk petani. Setelah kami minta seluruh dirjen dibongkar ulang anggaran ini, alokasi anggaran. Dahulukan petani. Jadi kami bongkar menjadi dari 35 2 kali lipat, 70% untuk petani. Luar biasa. Selain anggaran apalagi Pak? Kemudian anggaran seremoni, gunting pita, rapat-rapat kurangi. Biaya perjalanan dinas kami kurangi 800 miliar. Kami belikan traktor, kami belikan benih, dahulukan petani. Beli mobil, beli motor, moratorium. Chat kantor, kita chat sendirilah. Nggak perlu APBN. Jadi kita ada dahulukan keberpihakan petani. yang jelas begitu ya dari penggunaan anggaran saja berpihak ke petani. Itu kebijakan anggaran. Kemudian kita lihat regulasi yang ada. Yang mana menghambat sektor pertanian, yang menghambat swasembada. Salah satu contoh, dulu benih, pupuk, alat mesin pertanian, itu biasanya terlambat. Kenapa harus tender? DIPA keluar Januari, musim hujan, seperti sekarang ini. DIPA baru keluar tanggal 1 Januari, 2 Januari. Nah kalau tender, itu membutuhkan waktu 4 bulan, 3 bulan, bahkan 5 bulan. Umur padi hanya 3 bulan. Artinya apa? Semua sarana produksi tiba di lapangan setelah panen. Betul katanya seperti itu. Nah, sekarang sudah berubah Pak? Kami langsung menghadap Bapak Presiden. Izin Bapak Presiden, seluruh regulasi yang menghambat sektor pertanian kita bongkar. Hanya 2 hari beliau mengambil keputusan, rubah langsung penunjukan langsung. Kemudian melihat lagi teknologi apa harus digunakan. Nah sebelum kita ke teknologi nih Pak, saya mau selipkan satu pertanyaan dulu. Mafia pangan kok nggak disebut-sebut Pak? Nah mafia pangan ini seberapa serem sih Pak? Dan seberapa merusak dampaknya terhadap sektor pertanian kita? Bapak kan paling berani nih sekarang nih melawan mafia pangan, kartel pangan. Ini pertanyaan yang paling berat ini. Tapi karena aku di depan petani, jangankan jawab pertanyaan diriku, saya serahkan untuk merah putih. Luar biasa loh Pak Amran.
gini kan ya, kami selalu ketemu petani menangis dan tidak ada memperhatikan mereka. Dan Presiden selalu menginstruksikan, Pak Mentan perhatikan petani, itu selalu pesannya. Pertama dari dalam, jadi bukan di luar saja. Dari dalam, teman-teman pertanian ini baik. Dari dalam, yang kami sudah demosi dan mutasi sampai dengan hari ini, 1.293 orang. Karena kalau tidak capai target, mereka jadi target. Jadi sistem, termasuk menterinya. Iya. Jadi bukan saja dirjen, direktur, termasuk menterinya juga siap. Menterinya juga siap ya. Baik, baik. Dulu Bapak Presiden janjikan, kalau menterinya ada irigasi diperbaiki 3 juta hektar tuh. Presiden minta dan pidatonya di Jawa Tengah. Kalau 3 tahun tidak selesai irigasi tersier, 3 juta hektar, 1 juta per tahun, menterinya tahu diri. Saya katakan siap Bapak Presiden. Alhamdulillah kami beri tanggung jawab ke seluruh eselon 1, eselon 2, selesaikan dalam waktu 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan. Mereka keberatan. Pak, dari Presiden aku dengar kemarin 3 tahun. Iya, itu Presiden ke saya. Menterinya ke Dirjen, iya 1 tahun aja cukup. Jadi berat ya Pak ya. kita membangun sistem. Iya. Jadi bukan menteri menentukan jabatan. Iya. Tapi mereka sendiri. Capai target, promosi. Lewat target, dipromosi lagi. Tapi tidak capai target, kita salaman. Jadi ibaratkan pemain sepak bola keluar dulu. Tapi boleh masuk kembali. Nggak ada dendam. Iya. Dan juga selalu saya sampaikan bahwa jangan coba-coba main-main. Pernah kami temukan 1 orang, kami dapat beritanya dan datanya valid, informasinya benar. Jam 10 kami dapat, jam 11 kami sudah pecat. Bukan copot, kami pecat. Tanpa tanda kaling ya Pak ya. Enggak ada, kami diam tapi mematikan. Baik, baik, baiklah.